Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mayong MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Juanda M. Hum selaku pembimbing 2, yang terhormat Ibu Dr. Nancy Lianti SPD M. Hum selaku penguji 1, yang terhormat Ibu Suwarni Syamsaguni SS M. Hum selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Satriana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Struktur Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Nadira, karya Leila S. Chudori, sebuah kajian psikologi sastra. Baiklah, bab pertama yaitu pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Sastra merupakan ungkapan perasaan dari seorang pengarang yang dituangkan dalam bentuk karya yang bersifat tidak nyata atau fiksi. Setiap karya sastra, baik itu berupa drama, puisi, ataupun novel, menceritakan tokohnya dengan konflik masing-masing. Setiap tokoh memiliki watak dan karakter yang secara psikologis berbeda-beda. Oleh karena itulah muncul teori psikologi sastra yang bertujuan untuk memahami aspek-aspek kejiwaan dalam sebuah karya sastra. Penelitian ini menggunakan teori kepribadian Carl Gustav Jung, yaitu mengenai struktur kepribadian yang terbagi menjadi dua, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Penelitian sebelumnya yang juga mengkaji novel Nadira ditulis oleh Indria Wulandari pada tahun 2018 dengan judul Representasi Jaringan dalam Novel Nadira karya Leila S. Chudori, kajian teori jaringan aktor Michael Kellon. Dan ada juga penelitian yang ditulis pada tahun 2020 oleh Kiki Putri Novela, Haris Supratno, dan Resdianto Permataharjo dengan judul Eksistensi Citra Perempuan dalam Novel Nadira, karya Leila S. Chudori. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimanakah struktur kepribadian tokoh utama dalam novel Nadira berdasarkan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Yang kedua, bagaimanakah faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan karakter atau kepribadian dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan karakter atau kepribadian tokoh utama dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori. Yang kedua, yaitu untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan karakter atau kepribadian tokoh utama dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis yaitu untuk menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang mengkaji novel Nadira dengan menggunakan teori psikologi sastra Carl Gustav Jung, serta sebagai kontribusi ilmu pengetahuan di bidang sastra khususnya di Indonesia. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu untuk menambah minat baca dalam mengapresiasi karya sastra, serta memperkaya wawasan sastra dan menambah hasanah penelitian sastra di Indonesia, sehingga bermanfaat bagi perkembangan sastra Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sastra. Sastra merupakan hasil pikiran seorang pengarang yang dituangkan ke dalam sebuah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Karya sastra merupakan refleksi tentang kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di dunia. Melalui karya sastra, pembaca akan mampu untuk mempelajari berbagai nilai yang bersifat kemanusiaan, sebab sastra identik dengan sesuatu yang bersifat indah dan kreatif. Karya sastra merupakan aspek estetis yang diciptakan oleh seorang pengarang yang menggunakan permainan bahasa yang bermakna. Dengan menggunakan permainan bahasa yang bermakna itulah seorang pengarang menciptakan tokoh dalam ceritanya. Dalam menceritakan tokohnya, pengarang memunculkan gambaran pelaku yang akan mempunyai makna pada tokoh tersebut. Pengarang menceritakan tokoh tidak hanya sekadar bercerita, tetapi juga lebih banyak dari pengalaman hidupnya sendiri yang bisa memengaruhi pembaca untuk lebih memahami karakter tokoh tersebut. Yang kedua yaitu
novel. Menurut Muwardi dan Hasanuddin WS, novel adalah pengungkapan fragmen kehidupan manusia dalam jangka yang lebih panjang, di mana terjadi konflik-konflik yang akhirnya menyebabkan perubahan hidup di antara pelaku. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan pengalaman batin secara rinci. Pengalaman batin pengarang ini biasanya dapat berupa peristiwa atau masalah yang menarik sehingga muncul gagasan atau ide untuk dituangkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, sebagai karya sastra, novel memiliki beberapa unsur, di antaranya ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya yaitu psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan analisis teks dengan pertimbangan, yang artinya psikologi ikut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh maupun pembacanya. Sangido mengungkapkan bahwa psikologi sastra memandang karya sastra sebagai sesuatu yang berisikan kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh imajiner, sehingga membutuhkan penjelajahan ke dalam batin atau kejiwaan tokoh di dalam karya untuk mengetahui seluk-beluk kehidupan manusia. Hubungan antara sastra dan psikologi erat kaitannya dengan kehidupan nyata, karena terlahir dari kehidupan sehari-hari berupa pengungkapan masalah hidup serta kejiwaan, sedangkan ilmu psikologi dapat mengetahui aspek-aspek kejiwaan dalam karya sastra. Menurut Ratna, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra. Pertama, memahami unsur kejiwaan pengarang sebagai seorang penulis. Yang kedua, memahami unsur kejiwaan tokoh fiksional sastra. Dan yang ketiga, memahami kejiwaan pembaca. Yang selanjutnya adalah psikologi sastra Carl Gustav Jung. Psikologi sastra Carl Gustav Jung membahas mengenai struktur kepribadian. Struktur kepribadian adalah segala totalitas peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yang menjadi asal jiwa manusia terdiri dari 2, yaitu alam sadar dan alam tidak sadar atau kesadaran dan ketidaksadaran. Keduanya saling mengisi satu sama lain dan berhubungan secara kompensatoris. Fungsi dari kesadaran yaitu untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan fungsi dari ketidaksadaran untuk penyesuaian terhadap dunia dalam. Pusat dari kesadaran yaitu ego yang terdiri dari ingatan, pikiran, dan perasaan. Kesadaran ini mempunyai 2 komponen penting, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Fungsi jiwa adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah di lingkungan yang berbeda-beda. Ada 4 fungsi pokok, yaitu yang 2 bersifat rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang 2 lainnya bersifat irasional, yaitu penginderaan dan intuisi. Sedangkan sikap jiwa adalah arah energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya, yang berperan untuk membentuk tipe manusia yang ekstrovert atau menjadi tipe manusia yang introvert. Selain kesadaran, ada juga ketidaksadaran. Ketidaksadaran terbagi menjadi 2, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi adalah pengalaman yang terlupakan. Ketidaksadaran ini diperoleh seseorang selama hidupnya. Nah, sedangkan ketidaksadaran kolektif merupakan ketidaksadaran yang mengakar dari masa lalu leluhur. Ketidaksadaran kolektif berkaitan dengan kepercayaan, mitos, dan legenda. Selanjutnya, faktor yang dapat memengaruhi kepribadian menurut Scholes yaitu ada faktor genetik atau hereditas, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor pengasuhan orang tua, faktor perkembangan, faktor kesadaran, dan yang terakhir faktor ketidaksadaran.
Baiklah, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dipilihnya jenis penelitian kualitatif ini karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya, dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu tentang desain penelitian. Desain penelitian dirancang berdasarkan prinsip metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara untuk mengumpulkan, mengolah, mereduksi, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif atau sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan kesadaran dan ketidaksadaran yang ditemukan dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori. Fokus penelitian ini yaitu berfokus pada konsep teori psikologi sastra Carl Gustav Jung yang digunakan untuk menganalisis novel Nadira karya Leila S. Chudori. Selanjutnya data. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan yang mengandung struktur kepribadian yang berupa kesadaran dan ketidaksadaran yang terdapat dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori. Sumber data dalam penelitian ini yaitu novel Nadira karya Leila S. Chudori yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2015. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu teknik baca, teknik catat, dan selanjutnya untuk teknik menganalisis data yaitu teknik reduksi data yang dilakukan dengan menyaring data yang telah diperoleh. Penyaringan tersebut dilakukan untuk memusatkan perhatian, memfokuskan dan membuang hal-hal yang tidak penting serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Selanjutnya teknik analisis data yang berikutnya itu untuk penyajian data. Penyajian data dilakukan yaitu dengan mengumpulkan menyusun informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian akan memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan tahap akhir setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data. Pada tahap penyimpulan dan verifikasi data ini dilakukan kegiatan merumuskan hasil analisis data secara ringkas dan jelas. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan saya berkaitan dengan proposal penelitian saya yang berjudul Struktur Kepribadian Tokoh Utama dalam novel Nadira karya Leila S. Chudori, sebuah kajian psikologi sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.